Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengerjakan skrip pada mata kuliah Web Programming 2, pertemuan ke-11, yaitu membuat form kategori. Nah, di pertemuan ke-11 ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada tambahan di sini sidebar-nya. Karena sidebar-nya kemarin kita hanya sampai dengan data buku dan data anggota. Belum ada yang namanya kategori buku. Maka nanti yang pertama kali kita kerjakan adalah menambahkan menu baru di sidebar-nya dengan namanya dari situ kategori buku. Nah, pada saat diklik kategori buku, nanti akan muncul tampilan dari kategori buku. Berarti kita akan membuat sebuah form, sebuah file view ya, untuk menampilkan data kategori buku. Nah, di file view tersebut nanti akan memunculkan data kategori apa saja yang sudah ada. Jadi nanti kita isi terlebih dahulu sebenarnya kategori di tabel kategorinya kalau memang mau memunculkan di awal. Tapi kalau memang tidak ada, maka ini secara otomatis kosong datanya. Nah, di sini contohnya sudah ada isinya, kategorinya. Nah, di sini ada 3 buah aksi yang bisa kita lakukan untuk kategori. Yang pertama, kita bisa menambahkan kategori, kemudian kita bisa menghapus kategori, kita juga bisa merubah kategori. Ada 3. Nah, ini sudah masuk materi CRUD nih. Create, read, update, dan delete. Oke. Create, read, update, dan delete. Create berarti kita menambahkan baru. Read berarti kita menampilkan datanya. Update berarti kita merubah datanya. Delete berarti kita menghapus datanya. Di pertemuan ke-12 nanti juga kita masuk materi CRUD namun dengan tabel yang berbeda, yaitu tabel buku. Dan lebih kompleks berarti isinya, lebih banyak lagi isinya. Kalau kategori kan cuma ada ID kategori sama nama kategorinya apa. Nah, di sini nanti ada beberapa file baru selain tadi ada tabel file view ya, view untuk menampilkan. Juga kita akan membuat sebuah harusnya sebuah controller ya. Cuman di sini di modulnya controller buku itu baru ada di pertemuan ke-12. Jadi nanti untuk melihat controller bukunya kita bisa melihat di pertemuan ke-12. Nah, di sini. Nah, ini ya controller bukunya di sini baru ada dia. Tidak di pertemuan ke-11 tidak disuruh buat, tapi seharusnya memang sudah dibuat ya karena kategori masuk ke dalam controller buku kalau kalau saya lihat ya di sini ya keterangannya. Maka nanti kita akan buat juga di situ. Nah, nanti di controller buku di sini sudah ada keterangan ya controller buku tapi tidak disuruh buat, makanya teman-teman harus hati-hati dalam pembuatannya. Di controller buku ini nanti akan ada yang namanya kategori buku. Ini berarti untuk menampilkan bukunya, ya kan? Menampilkan buku melalui sini, nih view buku kategori yang tadi sudah kita buat di atasnya. Nah, ini nih kategori tampilannya di sini, view-nya. Kemudian nanti di sini juga ada fungsi yang namanya hapus kategori. Ini berarti untuk menghapus kategorinya. Ada satu yang kurang, apa? Yaitu update-nya. Ya, gini ya. Karena di sini ada yang namanya update, nih ya. Ada tombol update di tampilannya, di view-nya. Mana dia? Sebentar. Nah, ini dia. Di view-nya ada tombol update atau ubah, berarti secara otomatis harusnya ada yang namanya fungsi update juga. Nah, di modul ini belum ada dia. Kemudian harusnya ada juga tampilan untuk menampilkan edit kategorinya. Sama seperti di pertemuan ke-11, kita juga kan mengedit profil. Nah, kita buat juga tampilan profil. Nah, itu juga yang tidak ada di modul. Itu harus ditambahkan juga nanti. Karena di sini, di scriptnya, kita bisa melihat
tampilannya nih ya. Nah, di sini. Nah, di sini nih. Di sini nggak ubah juga. Dia akan mengarahkan ke controller buku, ubah buku. Nah, ini yang tidak ada nih, ubah buku. Dan seharusnya pun ini bukan ubah buku ya, tapi ubah kategori. Ini juga hapus kategori. Nah, ini juga teman-teman harus berhati-hati untuk fungsinya. Ini namanya bukan ubah buku, tapi ubah kategori. Ini namanya hapus kategori ya, bukan hapus buku. Karena kita masuk ke kategori. Kalau kita lihat di sini, nah ini di fungsinya, ini hapus kategori nih. Nah, ini juga harus berhati-hati juga. Oke, saya sudah membuat list langkah-langkahnya di pertemuan ke-11. Ini sudah sampai dengan 6 langkah. Dengan tambahan-tambahan tadi ya, yang sedikit itu yang mengenai nama fungsi yang masih keliru di modul. Kita akan coba lakukan prakteknya di sini. Langkah pertama adalah kita mengedit sidebar. Tadi sudah saya bilang kita sidebarnya baru ada 2 menu. Maka kita akan menambahkan satu lagi namanya kategori buku. Nah, kita coba buka sidebar. Kita sudah pernah buat sidebar di folder template di dalam view. Nah, di situ ada sidebar. Nah, ini dia. Kalau kemarin hanya data buku dan anggota di situ, maka nanti kita akan tambahkan yang namanya kategori buku. Ini dia. Kita tinggal copy aja sih sebenarnya, tinggal di copy dari yang bawah nih, dari data buku di copy, pastekan di atas di sini, paste. Rubah captionnya menjadi kategori buku, kemudian base URL-nya dengan buku / kategori. Jadi nanti kita akan membuat, akan mengarahkan ya, bukan membuat. Jadi kategori buku ini akan mengarahkan ke controller buku, fungsinya adalah kategori. Oke, jadi nanti pada saat dijalankan, nah ini dia, ini sudah ada nih kategori buku di sini. Nanti dia akan mengarahkan ke controller buku dan fungsi dari kategori seperti itu. Jadi saat diklik, dia akan mengarahkan ke sini tampilannya. Oke, ini misalkan aja ya. Nah, kalau sudah membuat mengedit sidebar dengan menambahkan kategori buku, langkah berikutnya adalah kita akan membuat file view kategori. File view kategori itu adalah tampilan yang tadi, tampilan ini. Tampilan ininya, view-nya. Nah, di mana buatnya? Kita akan membuat di dalam view buku. Nah, namanya adalah kategori.php. View folder buku, buat file namanya kategori.php. Nah, ini adalah tampilan dari kategori. Nah, yang berbeda di sini untuk menambahkan kategori dia menggunakan modal. Jadi kalau saya coba jalankan nih, ketika saya tambah kategori, nah dia menggunakan modal. Jadi tidak ke halaman view baru, tapi masih di dalam view kategori. Ini kita sebut modal. Nah, kita lihat lagi scriptnya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Oke. Ini tampilan biasa ya. Ini tampilan dari atasnya ya. Jadi kalau ya ini dia tampilannya, tabelnya. Sedangkan isinya, nah di bawahnya ya, ini isinya dia mengambil dari tabel kategori di sini. Kemudian di bawahnya adalah tombolnya. Nah, ini dia tombolnya. Ada hapus, ada ubah. Oke, ada hapus, ada ubah. Nah, yang tadi saya bilang yang harus dirubah nanti adalah di sini. Ini ganti jadi ubah kategori, bawahnya hapus kategori. Karena di modul di situ masih ubah buku sama hapus buku kalau nggak salah. Nah, kalau saya lihat di sini, nah, ini ya. Nah, ini dia. Nih, hapus buku sama ubah buku. Sedangkan kita sedang bermain di kategori. Jadi itu yang harus disesuaikan. Oke. Nah,
Ini kalau sudah selesai, maka nanti akan tampillah tampilan seperti ini. Pada saat saya klik kategori buku. Oke. Sekarang kita masuk ke tambah kategori. Ketika saya klik tambah, dia akan memanggil modal. Kita lihat di sini. Ketika saya klik tambah, mana tambah, tombol tambah? Ini ya, ini dia. Ini dia tombol tambah, tambah kategori. Data toggle-nya adalah modal, targetnya adalah kategori baru modal. Maka dia akan mengarahkan ke target sini. Kategori baru modal. Adanya di mana? Di bawah. Ini dia. Kategori baru modal. Nah, ini yang akan dipanggil oleh si tombol tambah. Isinya apa? Isinya ini ya, tadi ya, tambah kategori, kemudian ada yang harus dirubah lagi, teman-teman di sini. Nah, di modul ini tampilannya adalah combo, ya, combo box atau menu. Kalau combo berarti kita tidak bisa ngisi datanya, tambah kategori barunya. Oleh karena itu, ini harus diedit, ya kan ya. Nah, edit view kategori dengan menambahkan script input text aja tipenya, name-nya kategori, ID kategori, placeholder-nya masukkan nama kategori, sisanya sama, form control user. Jadi kalau lihat di modul nih, di modul itu kan di view-nya, nah ini dia. Kalau modelnya seperti ini dia hanya menampilkan isinya. Nah ini dia. Nih, ini yang harus diganti. Nih, ini dihapus, ganti dengan yang tadi menggunakan pilihan file tipenya adalah teks, kayak input biasa lah ya. Dengan namanya adalah kategori, placeholder-nya masukkan nama kategori. Karena kalau yang di modul ini dia berarti menampilkan isi dari kategorinya, bukan menambah. Gitu. Ini yang harus diedit. Nah, ini sudah saya edit di sini. Coba saya view-nya pakai toggle map. Oke. Nah, ini dia yang dirubah. Yang awalnya di modul dia menggunakan option atau select dengan optionnya apa di situ, tapi kita rubah menjadi file tipenya teks karena ini nambah baru seperti itu. Oke. Nah, itu tambahannya untuk tombol tambah. Oke. Nah, misalkan ini saya tambah baru. Namanya misalkan ekonomi. Nah, kategori ekonomi saya tambah. Oke, akan masuk ke sini. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya klik tambah, itu kan dia akan mengarahkan ke controller pasti ya. Kalau saya klik tambah, nah di sini submit. Submitnya kemana? Ya kan ya? Submitnya kemana? Nah, di sini submitnya adalah dia ke buku kategori. Nah, ini yang harus kita buat. Nah, kebetulan kan controller buku di modul tidak disebutkan ya. Nah, di sini tidak disebutkan nih. Tahu-tahu, ada tahu-tahu di sini hapus data kategori. Langsung di sini public function kategori. Dia tidak disuruh buat controller buku. Padahal di sini ada yang namanya controller buku. Nah, controller buku itu sendiri ternyata dibuatnya di pertemuan ke-12. Nah, buatlah controller baru dengan nama buku. Nah, ini mungkin agak terbalik ya. Jadi, seharusnya teman-teman buat terlebih dahulu controller buku. Maka di sini saya menambahkan nih, membuat controller buku .php. Nah, isinya apa? Isinya sebenarnya yang ada di modul tuh. Tapi masih ada yang kurang. Nah, ini kan ini sebenarnya dia di dalam ada di dalam controller buku nih. Ya kan? Kategori terus hapus. Ini ada di controller buku. Ya kan? Nah, maka ini dia, ini sudah saya buat. Jadi teman-teman silakan nanti buat controller buku, tulis script seperti ini, ya kan? Seperti biasa lah kita buat sebuah controller seperti apa, namanya buku, cek login seperti biasa. Panduannya tinggal lihat ini aja juga nggak masalah sih ya. Nih, tinggal lihat di controller yang lain, ini tinggal disamakan, ini kelasnya berarti kelasnya buku. Tinggal nanti di bawahnya kita tambahkan yang tadi yang ada di modul. Kategori,
sampai dengan tadi adalah hapus kategori. Nah, ini yang ada di modul gitu. Nah, simpannya seperti apa? Nah, ini script simpan. Yang kategori ini scriptnya script simpan. Jadi ya. Nah, ini dia sampai sini. Ini dia script simpannya. Kita lihat di sini. Validasinya adalah judul buku atau bukan judul buku ya, judul kategori harusnya ya. Kategorinya harus diisi. Kemudian nanti kalau dia salah atau tidak valid datanya, dia akan mengarahkan ke tampilan kategori kembali. Tapi kalau benar nanti datanya akan disimpan, kategorinya akan disimpan. Yang kita isi tadi kategorinya apa? Panggil model buku, panggil fungsi simpan kategori, datanya adalah kategori. Kemudian dia akan di-redirect ke tampilan kategori lagi. Jadi pada saat saya simpan, dia masuk ke sini, ekonomi tadi. Nah, itu logikanya seperti itu jalannya programnya. Nah, sekarang kita tinggal dua nih, edit dan hapus. Oke, kita ke hapus dulu yang gampang. Dihapus di sini, kita lihat pada saat saya sorot, dia akan mengarahkan. Lihat teman-teman bisa lihat di bawahnya nih, di status barnya, dia akan mengarahkan ke controller buku, kategori fungsinya adalah hapus kategori, kemudian ID-nya adalah 14. Oke, ID-nya 14 ya. Bukan nomor urut. Di sini kita gunakan nomor urut untuk yang di tampilannya. Tapi kalau ID-nya ya kita berdasarkan dengan database-nya. Jadi kalau kita lihat database-nya di sini kategorinya berarti sudah sampai dengan 14 data. Makanya di situ 14. Nah, ini dia, ekonomi 14. Makanya di situ dia pada saat saya sorot hapus 14 ID-nya. Nah, script-nya ini dia. Kita gunakan where ID-nya Yuri segmen 3. Yuri segmen 3 berarti ada di slash yang ketiga. Jadi kalau saya sorot di sini nih, controllernya itu adalah 1, hapus kategori 2, ID-nya 14 adalah 3. Jadi di sini segmennya segmen yang ketiga. Jadi patokannya itu ID-nya berapa di situ. Kemudian model buku panggil, terus kemudian panggil fungsi kategori menggunakan where yang di atas. Dia akan redirect ke buku kategori. Nah, itu logikanya seperti itu. Nanti akan muncul pesan ketika diklik tombol hapus. Apa pesannya? Nah, ini dia. Kamu yakin akan menghapus, judulnya akan muncul di sini, kategorinya apa? Gitu. Nanti kalau ya, dia akan menghapus. Seperti itu. Nah, yang agak berbeda adalah diubah kategori. Nah, ubah kategori di sini, kita butuh view lagi satu, namanya kita lihat view-nya di sini. Karena saya sudah buat ubah kategori, nah ini dia. Saya menggunakan view-nya namanya adalah ubah kategori di sini. Nah, ubah kategori. Sebenarnya ini teman-teman bisa menggunakan script di ubah profil ya, yang di pertemuan sebelumnya sudah ada, itu bisa kita pergunakan di sini karena di modul ternyata view ubah kategori tidak ada. Jadi silakan modifikasi dari view yang ada di profil yang di pertemuan sebelumnya karena modelnya sama ya langkah-langkahnya. Nah, di sini yang jadi form validasi adalah nama kategori ya, karena cuma ada satu aja di situ. Kemudian nanti dia akan menampilkan di sini, dia akan menampilkan diubah kategorinya. Kita lihat di tampilan kategori dulu ya. Nah, namanya adalah ubah kategori. Oke, di sini dia. Nah, ini dia tampilan ubah kategorinya. Jadi kalau saya ubah kategorinya, nih, nah muncul ekonomi, ada tombol kembali, ada tombol update. Oke, ada tombol kembali, ada tombol update. Kita lihat di sini. Untuk kembali, dia menggunakan perintah Windows History Go -1. Dia akan back satu halaman seperti itu. Jadi dia akan kembali. Nah, kalau update dia akan ke sini ya. Kalau dia update, dia akan ke buku ubah kategori. Ke buku ubah kategori. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, apa yang diubah? Nanti dia akan ngecek lagi nih.
kategorinya sudah sesuai belum nih? Sudah valid belum? Kalau sudah valid, dia akan menjalankan perintah ini. Update kategori, ID-nya diambil dari post ID, kemudian datanya diambil dari sini, kategorinya. Seperti itu. Maka nanti pada saat dijalankan programnya, ini misalkan saya ganti jadi economic. Misalkan seperti itu. Saya update, dia akan kembali ke tampilan kategorinya dengan berubah di sini jadi economic. Seperti itu. Jadi ada beberapa tambahan di pertemuan ke-12 ini. Yang pertama, saya akan coba review kembali. Yang pertama nanti silakan tambahkan atau mengedit sidebar-nya dengan menambahkan menu kategori di situ. Kemudian buat controller dengan nama buku .php karena belum ada di situ. Isinya adalah yang ada di modul dengan menambahkan tambahannya adalah edit. Di situ kategori ini belum ada editnya ya. Kemudian pada saat edit nanti tampilannya rubah dari awalnya adalah select ya kan menggunakan combo box, silakan rubah menjadi tipenya adalah text. Kemudian di tampilan view kategori rubah kata-katanya. Di sini yang awalnya adalah ubah buku, terus hapus buku ganti jadi ubah kategori, hapus kategori, menyesuaikan dengan objeknya ini apa yang sedang kita bahas. Seperti itu. Dan yang terakhir, karena belum ada yang namanya view ubah kategori, maka kita harus membuat file view ubah kategori .php pada folder view buku. Itu pertemuan ke-11. Nanti kita coba diskusi saja karena ini agak banyak yang hilang skripnya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan materi pertemuan ke-11 mengenai membuat halaman kategori buku. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.